Gimana kabar Bu Cucu, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, Bu Cucu, Iya. kemarin Ibu kan WA saya ya, Mm-mm. mau disampaikan ke saya ada permasalahan, tapi kita nggak bisa langsung bertemu, kita lewat virtual aja ya Bu ya ternyata ya. Iya, karena waktunya sibuk. Saya belum sempat juga ke sekolah Ibu. Tadinya pengen langsung ketemu, cuma Eh, memang belum sempat. Mudah-mudahan nanti bisa ya, Bu ya. iya, kalau gitu kita lewat virtual aja, bolehkah saya mau tanya apa tuh permasalahan Bu Cucu? Boleh, boleh, Bu. Jadi memang saya kan guru BK di SMP. Ibu kan SMA ya, Bu ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya permasalahannya itu ada beberapa siswa yang memang bertanya tuh Bu masalah kelanjutan antara SMA sama SMK. Nah, Mm-mm. saya pengen tahu tentang di SMA. Nah, Iya. kebanyakan anak-anak itu kan kebanyakan perempuan yang Heeh. bilang kalau kalau mau kuliah itu harus ke SMA gitu, Mm-mm. pemikiran mereka gitu, Bu. Tapi kan Iya. saya pengen kejelasan dari guru yang bersangkutan, isinya dari ibu lah, dari guru SMA yang mungkin lebih paham. Nah, makanya saya Oh, menghubungi ibu. oh, jadi ada anak SMP kelas 3 ya, mau ke SMA ya Kelas Bu 9 ya? lah, kelas 9. Kelas 9 ya, kalau yang kelas SMP ya, kelas 9 mau ke kelas 10 ya. Dia Ya, mau, sebenarnya kan di semester 2 Bu. Cuma saya kasih tentang pemahaman antara SMA SMK itu saya di akhir semester 1. Karena kan kalau semester 2 kadang-kadang anak-anak lagi sibuk ujian, banyak tugas-tugas. Makanya kemarin saya sosialisasi pemahaman tentang kelanjutan SMA dan SMK. Nah, apa ada yang bertanya, ya apa yang saya bisa saya jawab. Cuma kan mm, kita harus cari info yang lebih benarnya itu. Makanya saya mau bertanya, ah iya saya kan punya teman di SMA, ngajar di SMA mungkin lebih tahu. oh, oh gitu. Jadi kalau Ibu Cucu memberikan ini ya, tentang informasi tentang SMA, gimana cara masuknya. Tapi sebelumnya apa Ibu pernah menginfokan ke anak tentang minatnya? Kenapa dia masuk ke SMA? Hmm, ya itu Bu, kebanyakan anak-anak tuh berpikir mungkin dari orang tuanya juga, ada yang bilang bahwa kalau mau kuliah masuk SMA, itu Mm-mm. rata-rata. Tapi Iya. pemikiran saya juga itu enggak harus seperti itu. Jadi kan kebanyakan berpikir kalau mau kerja ke SMK. Memang SMK itu kan istilahnya dunia dia ada PKL-nya, praktik kerja lapangan gitu. Memang, Mm. tapi kan SMK juga sekarang udah bisa kuliah ya Bu, nggak Mm-mm. harus SMA juga. Nah itu Oh, dikhawatirkan saya salah pemahaman terhadap siswa, jadi saya pengen detailnya gitu Bu. Sebenarnya kalau SMA itu seperti apa gitu yang lebih detail. Kalau SMK saya juga bertanya sama guru SMK-nya. mhm, gitu. Berarti, kalau Ibu udah ngasih, tentang pemahaman di SMA, berarti bagaimana sih caranya Ibu meyakinkan anak ini untuk masuk ke SMA, gitu? Yang pertama saya buat angket sih Bu kemarin, Mhm, buat angket, terus kita bikin pertanyaan. Nah, nanti kita disebarin, disesuaikan masuk SMA dan SMK itu apa. Nanti dia mmm, saya bikin soal tuh ada 35, mhm, 35 sampai 40 soal. iya, Tuh, untuk anak-anak. Jadi di situ nanti saya bikin setelah diangket saya susun jadi buat grafik mana yang paling tinggi tingkatannya, misalnya dia lebih ke SMA lebih ke SMK. Nah dari situ saya lihat jawaban yang memang paling banyak apa, misalnya pertanyaannya alasan dia masuk SMA kenapa, terus cita-cita kedepannya apa, terus dia mmm, kadang saya tanya suka pak yang diminati itu pelajaran apa gitu Bu. heeh. Jadi mungkin karena Ibu buat angket, buat tentang berapa pertanyaan, Gaya belajar. mhm. Jadi mereka ingin mencoba untuk masuk SMA. Lalu strategi ibu tuh supaya anak itu paham untuk masuk SMA tuh gimana sih supaya dia paham oh SMA ini ya pilihan dia tuh memang SMA atau SMK gitu. Saya lihat tuh memang ya mungkin kayak SMA ya Bu, kita
sosialisasi, biasanya saya dari video sih Bu, tontonin kayak SMA tuh gini, di SMA tuh ada berapa jurusan gitu Bu. Nah, maksud saya kenapa hubungin Ibu itu Bu, saya pengen lebih detail aja kalau Ibu memang punya istilahnya apa ya, profil sekolah kali ya Bu ya, profil sekolah Oh Ibu, SMA iya, Ibu. Nah itu kan lebih jelas, beda sama kita dari YouTube ya Bu, itu kan sekolah lain, bukan di Jakarta. iya. Ya nggak mungkin Oh, anak-anak ke Jawa Tengah misalnya sekolahnya, makanya saya harus bertanya nih sama guru SMA ya khususnya daerah Jakarta oke. gitu Bu. Oh, berarti berarti Ibu mengarahkan ke anak-anak juga untuk langsung survei ya ke sekolah ya, tempat SMA Iya, ya, betul biar Bu. datanya valid ya, datanya benar. Jadi kapan sih Ibu merencanakan supaya anak itu bisa mensurvei datanya dan siapa yang akan membantu? Ya saya ini Bu menunggu apa jadwal lagi yang pas, yang tepat dengan jadwal kurikulum, bekerja sama dulu sama wakil kurikulum, apakah hanya perwakilan saja, misalnya pengen lihat sekolah SMA itu seperti apa, kadang sekarang kan kurikulum merdeka ya Bu, kadang anak pengen langsung melihat gitu, melihat langsung gitu, ya mungkin hanya contoh, misalnya satu SMA yang ada di Jakarta, satu contoh saja, atau SMK, ini kan beda sih Bu, kalau SMP sama SMA kan beda. SMA sama Iya. SMK beda gitu. Sebenarnya saya Mm-mm. pengen, tapi yang saya belum memang buat programnya itu apakah semua siswa misalnya kelas 9 bergiliran gantian atau hanya perwakilannya saja. Itu yang mungkin lagi saya diskusikan dengan wakil kurikulum dan wali kelas yang ada di kelas 9. Oke. Jadi kalau misalnya udah nentukan waktunya, kapannya bergiliran, berarti bagaimana menurut Ibu nih kalau anak itu ada yang pas mau survei ke data ke SMA, ternyata dia tidak berminat gitu. Menurut Ibu gimana itu ya? Ya, kalau memang dari anak-anak ya saya paling alihin ya SMK, Bu. Jadi kan kita ada perbedaan, tapi ada juga yang anak-anak tiba-tiba pesantren loh, Bu. Oh, Ada, ada pesantren juga. ada ya. Jadi saya tidak memaksakan anak itu mau kemana, tapi saya berikan kesempatan, terus kita juga kasih istilahnya pemahaman apa sih SMA, apa sih SMK. Kalau memang pesantren ya kita jelasin memang apa yang memang kita pahami meskipun nggak banyak. Kalau memang saya nggak bisa, kita bisa bertanya sama yang udah ahli lah, udah punya pengalaman. Biar anak-anak itu yakin dengan pilihannya. Iya, oke. Berarti nanti kalau misalnya mereka datang ke sekolah SMK maupun SMA, berarti mereka sesuai dengan keinginan mereka ya, Bu ya? Betul, Iya, betul ya Bu. betul. Jadi data yang virtual, yang online dengan yang secara tatap muka mereka mencari mungkin lebih puas ya datang ke sekolah Iya, SMA. jadi dia mau bertanya sama guru yang ada di sana juga enak langsung gitu Bu. Iya, iya. Lalu dari permasalahan Ibu tuh eh, siapa sih akan membantu ya biar permasalahan misal siswa misalnya nggak jadi datang melamar ke SMA atau SMK, siapa yang akan mengarahkan anak-anak kita itu Bu? Saya dibantu sama rekan sejawat saya Bu, sama wakil kesiswaan, sama wakil kurikulum. Dan yang paling penting ya wali kelas. Wali kelas khususnya Hmm. kelas 9. Berarti Ibu harus memastikan juga ya Mm-mm. bahwa data anak-anak kita yang kelas SMP, kelas 9 itu benar-benar sesuai ya. Mereka minat sesuai dengan minat mereka masuk ke mana itu harus dipastikan nggak Ibu? Ya intinya berkolaborasi Bu sama pihak-pihak yang lain. Jadi saya juga nggak bisa ngedata sendiri, nanti dibantu sama wali kelas. Pendataan kan ada kelas 9 tuh ada 8 kelas. Di sekolah itu ada 8 kelas. Jadi memang saya minta kalau saya sendiri nggak bisa gitu Bu Mm-mm. untuk meyakinkan anak-anak. Paling saya sosialisasi itu sesuai jadwal saya mengajar dan kita adakan um, ya di akhir semester ini dan mungkin di akhir semester 2 untuk istilahnya lebih memahami anak-anak itu apa sih SMA, apa sih SMK itu. Nah, jadi dari hari ini kita coaching ya Bu ya antara Ibu dengan Betul. saya. Jadi coaching ini dari pertama Ibu mulai awal coaching sampai kita selesai ini
perasaan Ibu gimana sih saya menjadi coach sekarang? Ya alhamdulillah saya jadi tenang nih Bu. Yang tadinya, duh gimana ya kalau 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 lewat apa lewat apa langsung kan enak ya Bu ya. Iya, Kalau misalnya bicara secara tidak langsung kan agak sulit sih Bu ya. Kayak barusan nih ada ganggu. iya, nggak Jadi apa-apa. kalau misalnya langsung sih lebih enak, lebih detail. Saya bisa nanya banyak hal. Tapi ya saya lebih terbuka sih Bu. Saya jadi nggak deg-degan lagi apa yang saya sampaikan ke siswa itu nggak salah. Tuh. Oh iya, berarti eh, kita menyampaikan ke siswa itu benar faktanya ya Bu ya, benar bahwa, bahwa keadaan sekolah yang akan kalian hadapi ini bentuk sekolahnya, ini bentuk keadaannya ya baik SMA maupun SMK ya Bu ya. Berarti Iya nanti Bu. Ibu menyampaikan ke anaknya lebih lebih ini ya, lebih jelas ya. Iya lebih jelas dan bisa meyakinkan anak-anak dengan sesuai pilihannya masing-masing. Mm-mm, oke. Gitu Bu Karena Armel. iya Makasih karena banyak sekarang nih Bu. ya oke. Berarti hari ini Ibu apa nama kita saling sharing ya tentang permasalahan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi ya Ibu ya. Mungkin bisa membantu Ibu atau nanti kalau ada misalnya permasalahan boleh nanti Ibu WA atau boleh kita chattingan lagi ya Bu ya. Terima kasih Iya Bu atas waktunya. Armel. Sama-sama. Terima kasih Bu Hmm, Cucu. ayo sini. Assalamualaikum. Gak apa-apa. Terima kasih Bu Armel ya Bu ya. Mohon maaf Ibu. Terima Gak apa-apa. kasih.